Salam sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah cuplikan video di mana seorang bapak-bapak, kalau nggak salah bapak ini adalah seorang pemuka agama dari Islam. Bahkan kalau nggak salah dia ini berasal daripada NU. Ya, dan ia menentang orang-orang yang tidak memiliki toleransi antar umat beragama. Bahkan ia berkata, NU siap menjaga gereja. Terima kasih Pak Ustadz. Seperti apa cuplikan videonya? Inilah dia. Arya pembela Banser, maksudnya Banser, yang suka jaga gereja. Saudaraku, Banser itu nggak perlu dibela, tetapi perlu dikawal kegiatan-kegiatan kemanusiaannya. Jika engkau muslim, saudaraku, jangan remehkan Banser NU yang suka menjaga gereja. Engkau harusnya bangga karena Banser telah berjasa besar untuk menjaga keutuhan NKRI. Jika engkau tidak mau mengikuti jejak Banser, diamlah saja. Jangan cibir mereka. Jika engkau memang masih ingin Indonesia tetap aman dan terjaga keutuhannya, dukunglah aksi Banser. Pernyataan saya ini saya tunjukkan untuk saudara sesama muslim yang sukanya mencibir apa yang dilakukan oleh Banser. Mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Banser bisa meracuni keimanan dan sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Mereka kerap membandingkan aksi Banser yang sering menjaga gereja tapi membubarkan pengajian. Perlu diketahui, Banser tidak pernah membubarkan pengajian. Banser akan membubarkan provokasi yang tujuannya memecah belah umat, menebar kebencian dan mengancam keutuhan NKRI. Kita semuanya tahu waktu itu banyak sekali di musim politik tempat-tempat pengajian, masjid, musola, majelis-majelis, ya, itu dijadikan ajang pengajian untuk politik identitas. Mereka mempolitisasi agama. Itu kan merusak agama, merusak marwah agama. Siapapun orangnya, apapun ormasnya, apapun agamanya, jika ia mencoba melakukan aksi yang bisa mengancam keutuhan NKRI, maka Banser akan melawan. Sejak terjadi penyerangan yang terjadi di gereja Santa Lidwina waktu itu, ya, waktu di Sleman 2018 kalau tidak salah, saya itu semakin yakin betapa urgennya peran Banser untuk menjaga keutuhan NKRI. Mungkin karena ini Banser tidak pernah lelah menjaga gereja, saudara. Diberitakan waktu itu ada seorang pemuda ngamuk dan menyerang gereja Santa Lidwina Bedok, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping. Waktu itu 4 orang terluka, salah satunya Romo Pir yang sedang memimpin ibadah di gereja tersebut. Pelaku menyerang Romo Pir dan jemaat lainnya menggunakan sebilah pedang. Romo Pir mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Masya Allah. Selain pastor, ada 3 jemaat yang terluka akibat serangan pemuda tersebut. Ketiganya adalah Yohanes Trianto, warga Bukarto, ya, Nogotirto. Ketiga jemaat yang terluka itu langsung dilarikan ke Rumah Sakit Panti Rapih Kota Yogyakarta waktu itu. Dan perlu diketahui, NU turut mengecam penyerangan yang terjadi gereja Santa Lidwina saat itu, yang di Kecamatan Gamping. Tokoh muda NU waktu itu juga pernah mengatakan seperti Zuhairi Misrawi, ya, itu pernah mengatakan peristiwa semacam itu jelas mengancam NKRI, dan beberapa kiai dan ulama pun juga mengecam itu. Dan keras itu dari Nahdlatul Ulama mengecam perlakuan-perlakuan seperti itu, saudaraku.
Saya kira itu peristiwa yang sangat mengerikan dan berpotensi meletupkan api permusuhan antar umat beragama. Bisa dibayangkan jika tidak ada NU dan Banser yang mau berdekatan dan bersilaturahmi dengan non-muslim, maka kerukunan antar pemeluk agama di Indonesia bisa tercerai-berai. Bayangkan jika selama ini tidak ada Banser yang jaga gereja, bisa dipastikan peristiwa penyerangan gereja di Jogja akan membuat umat Kristiani marah terhadap yang menyerang dan mereka akan menganggap penyerangnya adalah Muslim. Jika sudah ada pemicu konflik antar agama di Indonesia, maka keutuhan NKRI sangat terancam, saudaraku. Indonesia bisa menyusul negara-negara Timur Tengah yang rawan konflik. Konflik antar pemeluk agama bisa mencerai-beraikan Indonesia. Kita belum lupa dengan Rianto, anggota barisan Ansor Serbaguna, Banser, yang meninggal dunia akibat ledakan bom pada saat misa Natal di gereja Ebenezer, Mojokerto, Jawa Timur waktu itu. Itu 16 tahun yang silam. Salah satu kiprah Banser yang rela mati demi menyelamatkan manusia lain. Maka wajar jika Gerakan Peduli Pejuang Republik Indonesia atau GPRI menobatkan Rianto sebagai pejuang kemanusiaan saat itu. Selain memberikan piagam pejuang kemanusiaan, GPPRI juga memberikan santunan kepada keluarga Rianto. Juga seorang rela mati demi menyelamatkan umat agama lain. Maka sangat pantas, saudaraku. Sangat pantas Rianto itu mendapatkan penghargaan itu. Ya, jadi biar teman-teman harus paham. Jika tidak ada Banser yang terus istiqomah menjaga gereja, saya memprediksi penyerangan di gereja bisa lebih sering terjadi. Namun ketika ada Banser yang menjaga gereja, oknum tersebut akan berpikir berulang kali untuk menyerang. Saya membayangkan jika tidak ada NU dan Banser di Indonesia, maka tugas pemerintah untuk menjaga keutuhan NKRI semakin berat. Konflik internal antar memeluk agama terus coba diletupkan oleh oknum yang ingin Indonesia tercerai-berai. Makanya NU dan Banser bersama pemerintah bekerja sama bahu-membahu mematikan letupan-letupan itu. Ada ajaran-ajaran cinta tanah air juga kental yang dilakukan terhadap Sidikiyah, ya, yang torekot. Ajaran-ajaran baiknya memberikan ajaran cinta tanah air, ya, di luar NU. Jadi coba bisa dibayangkan jika Muslim Indonesia hanya diisi oleh ormas FPI, FUI, HTI, maka saya yakin situasi Indonesia tidak bisa sedamai sekarang, saudara. Tidak bisa damai sekarang ini. Memeluk agama tidak bisa tenang dalam menjalankan ibadah. Suasana sangat mencekam. Pasti mencekam. Kalau tidak dicegah. Kalau sampai letupan-letupan itu terjadi. Masya Allah. Konflik antar pemeluk agama akan terus muncul dan tidak bisa dielakkan. Pemerintah tidak akan fokus membangun negeri karena dituntut untuk menyelesaikan konflik tersebut. Indonesia sulit mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju yang lain. Harapan saya, saudara-saudaraku, kalau kamu tidak ikut berjuang, doakan, dukung, kawal kegiatan-kegiatan kemanusiaan untuk kebaikan satu sama lain antar kerukunan umat beragama. Itulah cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama. Bahwa secara pribadi saya berterima kasih kepada Pak Ustadz yang memberikan kita pencerahan terkait dengan Banser yang menjaga gereja. Dan secara pribadi sebagai sesama manusia, saya apresiasi kepada Pak Ustadz dan sekali lagi terima kasih pencerahannya. Walaupun kita berbeda keyakinan, namun oleh karena kita berbeda keyakinan, maka kita harus menyadari dan mengerti arti toleransi beragama. Sekalipun iman kita berbeda,
keyakinan kita berbeda, agama kita berbeda, kita harus menyadari bahwa sesuatu yang berbeda berhak untuk ada di negara Republik Indonesia. Kiranya video Pak Ustadz ini didengar dan didengarkan oleh pada saudara-saudara saya yang tidak suka toleransi, bahkan suka menjelek-jelekin agama lain. Kiranya video ini membuat Anda sadar bahwa Anda adalah orang Indonesia dan kita adalah bersaudara, karena kita di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Kita adalah saudara, bukanlah musuh, namun kita saling bahu-membahu untuk memajukan NKRI. Tuhan Yesus memberkati kita semua.